Selamat pagi bagi kita semua, Amang Inang, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-166 2022. Kita akan memulai karya kita. Sebelum kita mulai karya kita, marilah memohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, saya akan baca dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. 1 Yohanes 14 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears punishment has not been perfect in love. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Renungan kali ini kita akan membahas di bawah terang tema, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jika kita memiliki kasih, tidak akan ada ketakutan. Artinya jika kita memiliki kasih, maka ingat, ketakutan menghilang dari kita. Tetapi banyak orang salah mengerti bahwa mereka berpikir kebalikan dari rasa takut itu adalah iman. Kebalikan dari rasa takut itu adalah iman. Itu salah. Kebalikan dari rasa takut ialah kasih. Jika ingin ketakutan keluar dari kita, pergi dari kita, maka milikilah kasih. Artinya kebalikan dari kasih, ketakutan, kebalikan dari ketakutan, kasih. Jika kita memiliki kasih, ketakutan pergi. Kasih melawan rasa takut. Kasih melawan rasa takut. Ketika kasih muncul di depan pintu hati kita, ketakutan kabur melalui pintu belakang. Ketika muncul kasih itu di depan pintu hati kita, ketakutan kabur lewat pintu belakang. Kita tidak bisa merasa takut dan mengasihi sekaligus. Kita tidak bisa merasa takut dan mengasihi sekaligus. Karena itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak bisa terjadi jika kasih sejati ada dalam diri kita. Tapi jika kasih yang tidak sejati, arti kasih munafik yang ada pada diri kita, maka kita bisa pura-pura mengasihi, tetapi juga sekaligus kita takut. Tetapi jika kita memiliki kasih yang sejati, ingat, tidak akan mungkin ketakutan bersama kasih sekaligus. Ketika kita memiliki kasih yang sejati, kasih dari Allah, maka tidak perlu takut. Ini yang menarik dari nas hari ini. Tidak ada seorang tua atau seorang orang tua yang berlari menuju sebuah gedung yang kebakaran untuk menyelamatkan anaknya yang sedang berada di dalam ruangan itu karena iman. Tidak ada itu. Bukan karena iman dia berlari ke ruangan itu, tetapi dia berlari ke ruangan yang penuh dengan bara api untuk menyelamatkan anaknya hanya karena kasih. Saya ulangi, hanya karena kasih, bukan karena iman. Maka kasih itu menutupi ketakutan sang ayah. Lalu dia pergi berlari menuju ruangan yang penuh bara api untuk menyelamatkan anak yang dikasihi. Orang tua melakukan karena cinta kasihnya kepada anak. Orang tua akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi keluarga. Orang tua pasti akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi keluarga.
karena kasih sayang mereka kepada keluarga itu. Jika kasih merupakan alasan di balik semua yang kita lakukan, maka ketakutan akan lenyap. Ketakutan akan lenyap. Karena apa? Jika kita melakukan semuanya dengan kasih yang sejati. Teks hari ini berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, ketika kita mulai merasa ketakutan dan itu mulai muncul dalam diri kita, mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan, membuat kita gelisah. Jika kita mulai gelisah, mulai takut, maka perlu berhenti sejenak. Kita berdiam diri sejenak. Kita menenangkan diri sejenak. Kemudian fokuskanlah pikiran kita. Dan ingat akan Tuhan yang mengasihi kita. Jadi kita tenangkan diri. Renungkan, sadari Tuhan mengasihi kita. Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Dan menghilanglah ketakutan. Kita mungkin perlu mengingatkan diri kita sendiri dengan lantang berkata, Tuhan, Engkau benar-benar mengasihiku. Tuhan, Engkau benar-benar mengasihiku. Engkau ada di sisiku. Aku percaya Engkau ingin aku berhasil dalam hal ini. Aku akan melakukan dengan kuasa-Mu dan dengan kasih. Jadi jika kita gelisah, kita mulai takut, berdiam sejenak, lalu berkata, Tuhan, Engkau benar-benar mengasihiku. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan tidak ingin kita gagal. Tuhan tidak ingin kita gagal. Dia ingin kita berhasil dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Apa yang sedang kita pikirkan sekarang. Apa yang sedang kita usahakan sekarang. Apa yang sedang kita gumuli sekarang. Tuhan ingin kita berhasil, bukan gagal. Kita ingin kita mencapai tujuan kita, rencana kita, visi kita, dan misi kita. Supaya kita berhasil. Artinya ketika kita fokus pada kasih Tuhan, maka kita tidak akan khawatir, tidak akan takut. Kasih-Nya yang menyempurnakan itu mengusir semua ketakutan. Ketika kita ketakutan, kita fokus pada diri sendiri, itu bukanlah kasih. Ketika kita ketakutan, lalu kita fokus pada diri sendiri, itu bukanlah kasih. Tetapi ketika kita mengasihi, kita bukan fokus pada diri sendiri, tetapi kita menolong orang lain, maka itulah kasih. Nah, ketika kita mengasihi, kita tidak mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, itulah kasih. Ketakutan adalah dasar dari banyak hal yang negatif. Jadi kalau kita takut, maka mulailah hal-hal negatif datang kepada kita, merasuk kita untuk melakukan hal-hal kejahatan seperti mencuri, marah, kasar, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kasih yang sempurna itu, kasih yang sejati itu, yang dari Tuhan berada pada kita, kita terima, maka itu akan melenyapkan segala ketakutan kita. Artinya di saat kita menyadari Bapa Sorgawi itu begitu mencintai kita, ketakutan, kekhawatiran pun hilang dari kita. Ketika Zakaria mengerti bahwa Yesus mengasihi dirinya, maka Zakheus mengatakan begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nanti baca di Lukas 19 ayat 8. Artinya apa? Ketika kasih Allah menyentuh Zakheus, hati Zakheus mengalami perubahan. Maka dalam dirinya tidak akan ada ketakutan miskin lagi. Tetapi dia akan memberikan apa yang ada pada dirinya, menolong orang lain.
Itulah kasih yang sempurna. Kasih yang menyempurnakan itu menghilangkan ketakutan kemiskinan pada Zakheus. Artinya inilah bukti bahwa kasih yang sempurna itu mengubah hati Petrus dan membuatnya memperhatikan orang lain. Dan dia tidak takut miskin. Nah, inilah yang menarik. Ketika kasih Yesus menyentuh hati Zakheus, maka hati Zakheus pun bertindak untuk orang lain. Dan dia tidak takut miskin. Manakala rasa takut mengancam diri kita, baiklah kita mengingat Allah dengan penuh kasih, mengingat Allah dengan penuh syukur, mengingat Allah dengan penuh pujian, bahwa Allah itu adalah kekal, maha sempurna, dan maha kasih. Allah itu baik, dialah sumber segala kebaikan, satu-satunya yang baik di dunia ini. Kehendaknya bagi kita dapat memenuhi seluruh kebutuhan kita. Damai sejahteranya ada pada kita. Dia memberikan bukan kehampaan yang ditawarkan kepada kita, tetapi yang ditawarkan kepada kita ialah damai sejahtera. Kasihnya dapat mencakup semua kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita. Bahkan kita hanya belajar mengasihinya dan melakukan kasih kepada orang lain. Jika kita semakin mengasihi, maka semakin sedikitlah ketakutan ada pada diri kita. Jika kita semakin mengasihi, maka semakin sedikitlah rasa takut dalam diri kita. Artinya semakin kita tingkatkan kasih di dalam diri kita, melakukan tindakan kasih bagi orang lain, maka semakin turunlah rasa takut dalam diri kita. Turun rasa khawatir, turun rasa curiga, turun rasa gelisah. Karena apa? Kita semakin mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi kita. Karena itu, apabila kita menjadikan kasih sebagai motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu, maka kita tidak akan takut untuk melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengajar kami untuk mengasihi. Karena dengan mengasihi, ketakutan akan lenyap dari diri kami. Ketika kami mengasihi Allah dengan segala hati dan pikiran kami, mengasihi sesama manusia dengan motivasi kasih yang sempurna, maka ketakutan pun lenyap dari diri kami. Ketakutan pun hilang dari diri kami. Mampukan kami mengerti firman-Mu supaya kami terus mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi sesama dan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, prokes, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Horas, horas, horas.